Tahun ini SNK memasuki tahun ke-16. Sempatkah kalian berpikir kalau lebih baik band ini bubar saja? Ya ini kan udah berapa kali bubar ya? Dua kali sih bubar dari SNK tuh. Apa aja SMK nggak bakal mati-mati. Kecuali kurang yang mati kan. Ya, betul. Yang terjadi di tahun 2020 kan. Itu hampir mati, ya berarti dibubarkan sih sebenarnya. Ya, aku pikir beberapa kali sebenarnya sebelum ada pemikiran yang lain. Waktu kan Atif masih ada di band kan? Atif masih di band. Ya, kita ngobrol berdua kayak apa kita selesain aja untuk SMP karena kayaknya udah kebanyakan ya bomba kuasa terus Lika-liku lah ya. Banyak lika-liku. ya lika-liku mah jelas sih. Cuma pada akhirnya kita berdua tuh sepakat ya udahlah yang penting mah kita punya band yang bisa jadi satu kendaraan di mana apa yang bisa kita utarain sehari-hari kayak dari aspek atau pendapat, aspek emosi itu disalurin lewat si band ini. Makanya kayak sampai hari itu masih ada mungkin versi nilai itu yang direview. Makanya kayak SNK masih ada. Ternyata Tiana pun punya pandangan yang sama gitu soal hidup kan kayak udah kalau nggak ngeband ngapain lagi gitu. Iya. Mungkin kalau Yana saya ngeband jadi konten kreator kan bisa jadi top gitu. Aduh, sama lagunya dia itu kan lagi pas mau produksian banget ya. Mending ya pun dulu maksimal dulu. Nanti semangatnya pasti muncul lagi ketika sesuatu rilis. Ya gitu. Ternyata kan semangat lagi. Ya gitu. Gitu dah. Sekarang gimana Nada? Bubar gak ya? Jangan akhirnya. Ya bubar kalau kita mati aja lah. Oh iya. Iya. Kalau besok selainnya orang memutuskan kan orang udah membunuh diri orang berapa kali kepala kan. Kalau terjadi nih gitu ya udah bubar. Oke. Bagaimana kalian memaknai 16 tahun perjalanan ini? Mungkin dari kalian nih kan kalau dari orang bias Iya. ya kalian yang ngelihat SNK selama ini gitu kayak gimana? Nah, keren sih masih bisa ngeband ya selama 16 tahun gitu, terus masih konsisten dengan anehannya dan keseruannya. Dan ya Kak, apa ya? Lebih ke kayak kok sanggup ya gitu. Iya, Sebenarnya. Bisa kayak gitu ya, bisa terus still alive selama 16 tahun. Ada apa di kepala Anda? Kan orang udah mati di kepala lu kan? Oh, Belum lagi kali. iya. Gokil aja sih, bisa-bisanya gitu. Dan kan band-band pada umum itu setelah 2 album bubar, kalau nggak ada berapa tahun bisa. Ini 16 tahun kasih eksis gitu, suatu hal yang layak untuk diapresiasi. Makanya Prabli ini kasih tepuk tangan buat kalian. Sebagai band yang mengusung musik punk rock, sempatkah kalian merasakan mentok dalam berkarya? Kalau aku mah lebih ke baru sih, jadi kayak belum mentok aja. Gak tahu juga mentoknya di mana gitu. Untuk nulis lagu mah deh, juga. Tapi kan kunci mah cuma segitu doang. C, D, E, F, G, A, B, C balik lagi. Ya kalau mau dikerenin kan bisa kunci Midwest Moves, Anjay. kunci miring gitu kan. Tapi kan ya, tidak mumpuni kita yang untuk isi kunci. Jadinya ya inspirasinya mungkin mentok di kunci itu. Kalau kuncinya nyampe ke H mungkin wah bisa coba gitu kunci H, kunci I. Ya bisa gitu. Tapi kan ternyata mentoknya di situ. Ya dicoba. Mungkin bukan mentok di musik tapi bukan mentok bermain-main dengan melodi gitu ya. Kayaknya kan meskipun tidak baru banyak melodi yang ulang dari band sebelumnya atau pengaruh sampai referensi kita, tapi coba disuguhkan dengan sudut pandang kita yang begitu gitu. Kayaknya gitu kali ya. Iya. Tapi ya dalam musik kayaknya pasti semua band atau semua musisi ngerasain hal itu nggak sih? Ini emang suatu hal yang sering ada, cuman karena kalau misalkan kita pada akhirnya cinta sama musiknya pasti ada lagi itu mau gimana pun gitu. Atau lebih tepatnya bukan cinta, lebih tepatnya
berbahaya aja Juga iya gak sih? Padahal kan banyak yang bisa dikulik, tapi ya ternyata selera kita cuma sampai situ dan ya kayaknya nggak apa-apa juga. udah sudah emang Iya. 2008 itu kan sampai sekarang 16 tahun yang tadi sempat kita bahas. Sementara pendengar kan tumbuh dewasa gitu. Yang dengeran lebih 2008, 9, 10 tentu saja menjadi dewasa. Dan SMK tidak lagi relevan buat dia itu. Mungkin bisa jadi ya. Gimana cara kalian meregenerasikan pendengar kalian supaya mendapat pendengar baru? Nah ini di sini kita bakal kelihatan banget tolol ya sebagai band sebenarnya. Kayak kalau gue sendiri sebagai yang nulis lagu, ya hampir mayoritas semua yang nulis kan, gue udah kayak mungkin salahnya gue tuh nggak pernah memposisikan diri untuk pendengar. Jadi kayak apapun yang terjadi di hidup gue, ya udah gue tulis. Jadi kayak aspek penerimaan dan aspek relevansi untuk pendengar kayaknya nomor sekian deh. Tapi mungkin yang bisa diusung terus dari dulu sampai sekarang adalah ya si format musiknya. Kayaknya si format musiknya itu ternyata kalau kita manggung dari tahun ke tahun masih ada ya gitu si umur ketika gue mulai band ini yang nonton juga gitu. Bukan bikin SNK di tahun berapa, umur gue masih 18 tahun gitu, baru lulus sekolah kuliah. Ada teman-temannya orang segitu terus kayak dia tetap ikut singelong aja meskipun lagunya tentang dipaksa tes CPNS gitu. Ya menurut kan mungkin relate sama mereka gitu. Tapi ya ternyata tersampaikan lewat si agresi sama melodi lagunya mungkin. Kayaknya ada penerimaan dua aspek itu yang jadi nggak tahu kata tepatnya dualisme atau apa gitu. Mungkin ada yang bisa relevan lewat musik, ada juga relevan lewat lirik. Nah itu mungkin yang bisa nge-spread si pendengar SMK hari ini kayaknya. Selanjutnya ada bagaimana proses album baru kalian? Mulai dari ide awal, proses pengumpulan materi, jamming atau personel bawa ke studio, terus tema besar sama eksplorasi sound. Menjalani hidup, menangis di kamar ukuran 3x3, terjadi keruntuhan hubungan, terjadi kekacauan finansial, mendapatkan kesempatan karir baru, berpindah domisili, menulis lagu tentang itu semua. Itu ketiga. Dari proses kreatif biasanya Prabu kayak ngirim dulu materi jentrang-jentrang gitu, ya gini. Nah itu ketika langsung coba dimasuki kalau misalkan di sini gimana, dan kita kan ada minta bantuan sama teman-teman juga kan ya, kalau gini gimana gini. Jadi memang banyak pihak yang bantu senja juga sih. Salah satunya Dennis Gantinan dari Enirun. Dia salah satu teman kita yang kayak ngasih input untuk urusan musik sebenarnya. Kayak dia menyemangati kita untuk coba deh pilihan proses jangan kesini gitu. Coba deh, sebenarnya kayak gini. Ya kita sebagai teman mencoba itu kalau cocok dipakai, kalau enggak ya. Oh ya, kebanyakan lagu part lagu itu direkam di studio namanya Tear Gas di Cicadas, Bandung. Ya, operatornya namanya Irsyad. Irsyad ini udah bantuin SNK dari tahun 2015. Jadi dari album pertama kita rilis dia ngerekamin kita gitu. Jadi ketika kita bikin album ini arahan musiknya pun dia ngerti gitu. Oh ya udah emang si pasirnya dari yang gini kayak gini ya sekarang. Jadi nggak terlalu sulit untuk menerjemahin apa yang kita pengen ke Insya. Jadi prosesnya lumayan lentur kayak gitu kok ya. Terus kayak malahan prosesnya kayak selama ini cuma tektokan di grup doang aja. Iya, karena ada gitu. kebanyakan sih ya Beda domisili itu lah. ya beda domisili sama Koream ya. Iya, terkait-terkaitnya di kira-kira ada beberapa part gitar yang take di sini, ada beberapa vokal yang take di sini, dan bass take di saya, dan jadi kemang taktoknya banyak banget sih waktu kemarin. Dan itu lebih menarik, maksudnya komunikasinya lebih intens gitu. Iya. Jadi tengah-tengah ngobrolin musik, ngomongin gimana ngasih bumble premium udah habis belum? Bumble premium di ini ya. Berarti keputusan Prabu menjadi anak Jaksel tidak jadi halangan buat SMK dalam proses pengajaran. Enggak sih, soalnya Yana juga Jakarta. Dia di Jaksel juga, di Kemang malah dia di Kemang. Doang yang di Bandung. Oh dia masih Sumsel, ya, Sumedang Selatan. Ini bener mah. Tapi
Semua tidak menangkap ada wacana politik dalam album kalian. Apakah kalian abai dan tutup telinga itu atau gimana? Itu tanya. Kayaknya kalau Abari mah enggak ya. Enggak sih, mereka Dan gak mau lebih gak mau menunggangi aja gitu. Tapi nggak berarti kita abai, nggak mungkin sih. Kalau dari segi kekaryaan kayaknya jeleknya saya yang dari dulu bikin band ini sama nulis lagu tuh kompas saya tuh selalu si ini apa Buzzcocks sama The Mons gitu. Jadi kayak mungkin saya ngelihat aspeknya tuh mereka mewakili perasaan gue yang politik terkeras di hidup tuh politik hidup lo sendiri dan lain-lain kayak gitu tuh kayaknya lebih rumit dibanding ya parlemen dan lain-lain. Tapi tentu di kehidupan nyata kita punya sudut pandang yang bisa dituangin ke karyaan ya gitu. Dan kayaknya gue pun memikirkan si SNK untuk dijadiin kendaraan seperti itu mungkin kurang tepat guna aja gitu. Kayak jadinya pilihan kita untuk berpolitik dan pilihan kita untuk bersuara akan hal itu menjadi personal aja kayak gitu sih menurut gue. Nah, ngomong-ngomong soal kolektif sebagai band yang sudah malang melintang tuh dan berasal dari kolektif juga, gimana kalian hari ini? Misalkan kalian tahu bikin album itu mahal, ketika manggung kalian ada kru yang mesti dihidupi, terus anak kolektif datang, bang, cuman ada konsumsi nih bang, apa cara kalian mengkomunikasikan dengan hal itu? Bisa, tapi akhirnya kita kadang jadi martir ya. Jadi kadang kita ngorbanin diri sendiri untuk kepentingan mereka gitu. Misalnya kalau kita memang kita pengen main gitu ya, pengen main di acara itu gitu, cuma dibayar ini kita ya udah main aja, kita kan bawa kru ya kayak gitu sih. Jadi lebih kayak egoisnya kalau kita memang suka dan memang ada kesempatan gitu, ada umur, ada kesehatan, ada rezeki, ya berapa enggak kita main aja. Sederhana itu. Mungkin itu miskonsepsi terbesar soal band ini ya, kayak gua rasa. Dan beberapa band kawan juga sih menurut gue, kayak ada aspek di mana teman-teman gue nggak mau bilang ini kolektif, tapi teman-teman yang memiliki efisiensi budget untuk bikin acara, jadinya agak segan untuk ngajak yang kita ada beberapa teman-teman lain gitu, karena ya mungkin sudah dikasih rezeki untuk udah pernah main di tempat lain yang lebih tanah suci bisa gitu. Tapi kita semua terbuka sebetulnya kalau mau main tempat kayak gitu. Bahkan kayaknya dalam 2 tahun kebelakangan ini kita masih main acara-acara kayak gitu ya nggak sih? Kita masih main gitu. Belum ngarah menjadi pekerjaan. Kerjaan sih enggak ya pasti ya, karena sekarang lagi terdaftar di tempat lain untuk kerja. Hobi juga dan enggak deh. Kan hobi kamu nyeblak. Hobi kamu main game ya sekarang ya, pakai keluar nasi musingan. Hobi aku menangis pulang kerja. Tapi punya mimpi tentang musisi. Ya kalau mimpi jadi full time enggak, tapi kalau mimpi bisa manggung tiap weekend nggak apa-apa kayak iya nggak sih? Gak mau. Kenapa nggak mau? Karena orang lain mah kayak aku mimpi udah musik. Nah, ya nggak mau. Kayak apa ya? Ya itu kan nyobain sebenarnya saya nambah pikiran kan sebenarnya Wan. Cuman ya karena seneng mah ya udah aja sih. Cuman kalau misalnya serius kayak jadi full time gitu kan ya enggak tuh. Ya soalnya SNK ini kayak tiba-tiba tuh Jepang bilang untuk lagi album kayak apa ini kayak pembingungan kalau di sini Ya emang nggak jelas. Tapi doa kita juga kayak gitu. Menurut kalian siapa kompetitor kalian hari ini? Aduh, kompetitor, setelah dicek statistiknya lewat H&M dan juga Louis Vuitton, kayaknya ada 3 nama di kompetitor saat satunya Kerobe. Pertama adalah Supermanista. Supermanista ini mereka mengambil chord minor yang tidak bisa kita pakai lagi ke depannya. Jadi lumayan kayak, yang bikin lagu chord minor udah diambil sama Bobby Cool nih, dan Dream dan kawan-kawan. Jadi kita sedang terfokus main di chord mayor ya. Meskipun yang mungkin ada chord minor satu ya sih. Kedua, ini band mungkin kurang terkenal di Indonesia ya. Tapi kayaknya bakal booming sih betul lagi ya. Blink-182. Oh iya. Jadi dia kompetitor terbesar kita gitu. Sebagai band yang memiliki manifesto stupidity and private jokes gitu. Itu hal yang kita obrolin tiap hari gitu. Yang ketiga ini lumayan susah ya. Gimana rasanya ditinggal jauh sama The Johnson dan lo?
Oh. Ditinggal jauh Jansen dan dokter nggak apa-apa, masih di Bogor dan di Bandung masih di Ciamis. Tapi ngapain juga sih yang mereka gitu lah ya. Mending waktu jarum mah gaji 3 digit ya sih. 3 digit tapi leha-leha gitu, leha. Harus tetap kerja. Oh, proaktif. Kan mau buka laundry kamu? Oh iya benar. Kan mau buka laundry, Nama galon isi. galon dan gas ya, yang kayak motor surfer Bali itu ya. Dipikir ada gas juga galon. Ih, proaktif banget tuh. Iya, tapi kembali ke konteks. Anu, yang merasa ditinggalkan oleh Jansen dan dokter. Iya. Oh, apa yang kita kejar gitu kan? Nggak ada yang dikejar juga gitu. Jadi ya pernah ngerasa kayak gitu sih. Kita bikin musik bukan untuk berkompetisi juga gitu sebenarnya. Kita bikin itu memang iya, Mungkin karena lirik kita kurang melankolis kali. Jadinya kita nggak bisa ngejar ke sana. Karena mungkin kita kan kurang relatable seperti Bapak Dili bilang gitu dari segi lirik dan musik gitu. Ya mungkin target market kita tuh lah diri kita sendiri. Jadi kalau dibikin tabel cat gitu tuh muter ke kita sendiri gitu, nggak bisa display kemana-mana. Bahasa agensi nama ada Prabu yang dasar. ya kayaknya gitu lah. Jadi nggak bisa di PCR karena kita kayaknya ngejar diri kita sendiri. Album baru ini apa? Ini ya kalian apa? Capaian yang ingin kalian kejar atau apa? Pencapaiannya adalah pas album itu rilis sebenarnya. Jadi wah udah benar pas rilis kalau pada akhirnya orang-orang jadi pada suka dan gini gitu-gitu ya. Alhamdulillah itu sedikit tambahan aja gitu. Ya tahu sih yo, ini bingung aja. Kayak apa sih dikejar dari awal? Ya udah rilis aja saya. Terus kayak yang penting mah masalah rumah tangga aing selesai gitu. Ini dikat ya bener. Apa yang ingin kalian katakan kepada pendengar Rahmat yang bilang album dari kalian kisi banget? Jadi gimana pasti sama-sama aja pasti rambut tai ini sell out anjing. Ada kayak gitu. Sell out goblok, Prabu mati aja anjing. Oke. Enggak sih, masih sama kayak dulu perasaan, cuma sekarang lebih karena belajar jadi ya lebih kompleks aja sih masalah chordnya gitu, produksinya jadi lebih proper aja kali ya. Jadi secara pacingnya mas tetap sama, sedih gitu kan, melakukan kesedihannya sama kok. Oh, jadi kita kan belum sedih ada kira itu enggak sih? Kita udah emo sebenarnya. Oh, Sedih. Takut nih kalau kayak gitu. Takut ya. Takut di cancel lagi jadi takut di cancel. Ya terlalu sedih-sedih. Kita lebih ke keset kebingungan. gimana? Iya, iya. Kalau banyak yang curiga dan semua pertanyaan keputusan Pak Rupi dari Jakarta dan akrab dengan skena musik, gantung skena musik Jakarta ini ada rupaya SMK ada pada betik dua alat, kalian sepakat nggak? Bisa iya, bisa enggak. Bisa iya. Kalau misalnya iya ya bagus tuh. Kalau enggak ya udah. Kayaknya pertanyaan ini tidak akan muncul kalau kurang nggak resign dari tempat rumah itu kayaknya. Terus itu karena menjadi batu, menjadi penjaga wahana, dilempar kopi di dunia lain gitu ya. Kayaknya pertanyaan ini nggak akan muncul, tapi ya gimana ya, ternyata alur hidupnya ngarangin untuk di bidang ini, tapi kan bawanya ke sini gitu ya pun tuh guys jadi muat ya. Itu boleh nggak sih kayak saling minta maaf aja kali, sesi evaluasi gitu boleh. Yo, Dan Kalian paling baik ya. ya udah. Ya, maafnya sebego. Dimaafin, kita bilang virus. bukan masalah begonya tapi mau berkembangnya itu loh. Banyak Kelihatan ya. Hah? Kelihatan. Ketinggalan episode mah kelihatan banget. Gimana cara kelihatan? Bego ya. Progres itu terasa banget. Yang tadi susah gini ya sekarang mulai ini wah gitu. Iya, cepet banget progresnya dong. Beda. No, gini. Maestro. Maestro. Kamu minta maaf apa ya? Maaf kalau menjadi diri sendiri selama ini aneh jadi. Kayaknya banyak orang yang gak suka sama gua tuh karena gua jadi diri sendiri deh. Itu pelajaran pada saat hidup gua tuh. Itu kalau nggak ada jadi orang lain, aing juga mau SMK ini. Bagus sih. Ya karena mana jadi Kembali ke pertanyaan awal bisa berbicara gimana hidup sih kan? itu kerugiannya karena baru jadi diri sendiri kan. Maaf menjadi diri sendiri teman-teman, maaf aku kalau Mau wis lagu suka susah pot ya. Ya, benar. nah, besok aku gak tadi sebelum itu lagi. Maaf foto lagi. Maaf sudah ajak mabok lagi terus. Enggak akan dia pernah mau apa. Naon di Bandung itu. Maaf apa lagi? Ya maaf lah kalau melibatkan kalian ke kegiatan
yang menambah satu dunia karaoke ini. Ya akhir-akhir ini aja sih maaf jadi jarang skip latihan. Ya. Ya karena ada baru bawa PC kan ke Jakarta ya, jadi saya bablas banget main game gitu, jadi kalau waktu bukan kalian semua korbannya teman kantornya dari format karena keegoisan dan ketololan saya. Jadi saya minta maaf. Jangan bro, KW Yudal itu kan menjanjikan. Iya sih. Kan kapan lagi bisa mereview rumah horor di bilangan Jaksel. Gamer is life bro. Anjir. 12 mulus kemarin 11 jam dari jam 11 sampai jam 9 malam main game terus dan lihat chat, ternyata banyak orang yang chat dulu. Minta maaf. Habu ini jadi apakah kalian tidak untuk tidak ada berganti pemain di tim ini ya sebetulnya. Amin aja sih. Amin. Ya, amin. Amin. Ya yakin amin. Amin. Iya. Amin nggak sih? Amin dong. Iya, amin. Habu kayak kalau masalah perpecahan Sony oke. Banyak yang bikin trauma di hidup saya sebenarnya. Dan kalau jujur salah satunya ini sih, gitu. Kayak bisa main band sama Saturday Night Karaoke sampai sekarang gitu. Itu lumayan ajaib proses dan perjalanan yang harus ditempuh gitu ya. Ini ketika ada pertanyaan itu muncul, ya tentu amin paling besar yang saya hantarkan ya. Diana dan Sarah sejauh ini mengerti apa yang kita barengan lagi udahin, ngerti satu sama lain, kayak komunikasinya oke lah sejauh ini. Jadi diamin aja lah ya, diamin aja sih. Kenapa album ini sih? Nggak tahu. Harus didengarkan karena ini materi album pertama yang saya kerjakan dengan keras, tolong pengaduan. Apa tuh playingnya di Spotify sebanyak mungkin supaya walaupun dikit ya duitnya tapi seenggaknya ada lah. Ketik ekstasi. Oke.